Sumatera sedang tidak baik-baik saja, dan kali ini Pray for Sumatra di Instagram Story kita tidak akan cukup untuk mengeringkan air mata, apalagi lumpur yang menenggelamkan ribuan harapan. Bayangkan skenario kiamat kecil, tanah yang seharusnya menjadi pijakan kokoh tiba-tiba berubah menjadi bubur coklat mematikan yang meluncur dengan kecepatan tinggi. Ini bukan film CGI, ini adalah realitas horor banjir bandang dan longsor yang menghantam Sumatera baru-baru ini. Alam tidak lagi memberikan peringatan sopan, ia berteriak. Hujan dengan intensitas ekstrim yang mengguyur tanpa henti bertemu dengan daya dukung lingkungan yang sudah hancur lebur akibat deforestasi, menciptakan monster hidrometeorologi yang meluluh lantakan segalanya dalam hitungan menit. Kita tidak berbicara tentang genangan air setinggi mata kaki, tapi dinding air bercampur batu, kayu gelondongan, dan puing bangunan yang menyapu desa-desa hingga rata dengan tanah. Data di lapangan menunjukkan kehancuran yang sifatnya sistemik dan masif. Kita melihat kerugian material yang angkanya bukan lagi miliaran, tapi triliunan rupiah. Ribuan rumah bukan hanya terendam, tapi hanyut tak bersisa atau tertimbun material longsor. Jembatan putus, jalan nasional lumpuh total, dan infrastruktur vital hancur lebur. Ini adalah setback ekonomi yang akan memukul mundur kemajuan daerah terdampak hingga beberapa tahun ke belakang. Bagi warga lokal, rumah bukan sekedar bangunan. Itu adalah aset seumur hidup yang lenyap dalam sekejap mata, meninggalkan mereka tanpa atap dan masa depan yang tidak pasti. Namun, statistik yang paling menyayat hati adalah angka korban jiwa. Ada nyawa yang melayang sia-sia, anak-anak, lansia, dan orang tua yang tidak sempat menyelamatkan diri. Angka korban meninggal terus bertambah seiring ditemukannya jenazah di antara puing-puing, sementara daftar orang hilang masih panjang. Keluarga korban dipaksa hidup dalam berharap keajaiban atau bersiap menghadapi kenyataan terburuk. Setiap angka dalam statistik itu adalah manusia yang punya nama, punya mimpi, dan punya keluarga yang kini hancur berkeping-keping. Kondisi di Aceh mencapai titik nadir dengan fenomena blackout. Bayangkan hidup di tahun 2025 tapi kembali ke zaman batu selama lebih dari seminggu. Gardu induk terendam, tiang listrik roboh seperti domino, menyebabkan pemadaman total yang melumpuhkan segalanya. Tanpa listrik, pompa air mati, rumah sakit beroperasi dengan genset terbatas, dan kegelapan malam menambah trauma psikologis bagi para penyintas. Blackout ini bukan sekedar ketidaknyamanan, ini adalah kelumpuhan total peradaban modern di wilayah terdampak, memutus akses informasi dan harapan. Sejalan dengan matinya listrik, sinyal seluler pun lenyap. Di era di mana internet adalah oksigen, hilangnya sinyal di wilayah terdampak, terutama di pedalaman Aceh, adalah bencana di atas bencana. Korban yang terjebak tidak bisa meminta tolong, keluarga di perantauan panik tanpa kabar, dan koordinasi tim SAR menjadi mimpi buruk logistik. Keheningan digital ini menciptakan ruang hampa informasi yang mengerikan, di mana rumor dan kepanikan menyebar lebih cepat daripada bantuan itu sendiri. Bahkan channel ini pun tidak dapat membuat update baru soal bencana ini, dikarenakan kediaman beberapa anggota tim kami yang di Sumatera juga terdampak parah, dan tim kami di sana fokus pada recovery dan aktivitas sosial sementara sebagai relawan. Selanjutnya, krisis air bersih menjadi ironi terbesar. Mereka dikepung air, tapi tidak ada setetes pun yang layak minum. Sumber air tercemar lumpur dan bangkai, sementara pipa PDAM hancur. Warga terpaksa mengandalkan air hujan atau sisa air kemasan yang harganya mulai tidak masuk akal. Krisis sanitasi mengintip di balik pintu, dengan ancaman penyakit kulit, diare, dan kolera yang siap meledak menjadi wabah kedua setelah banjir surut. Tidak ada mandi, tidak ada kakus layak, hanya survival mode yang brutal. Kelangkaan sembako memicu kepanikan massal.
Akses jalan yang terputus membuat distribusi logistik terhenti total. Toko-toko kelontong dijarah atau kehabisan stok dalam hitungan jam. Beras, telur, dan mie instan menjadi barang mewah yang diperebutkan. Kita melihat hukum rimba berlaku di beberapa titik, di mana perut lapar tidak lagi mengenal antrean atau etika. Rasa lapar mengubah korban menjadi orang-orang yang putus asa, sementara bantuan yang dijanjikan masih tertahan di posko-posko yang jauh dari titik nol. Dampak ekonominya langsung terasa di dapur. Harga barang meroket gila-gilaan. Cabai, bawang, dan sayuran bukan lagi bumbu dapur, tapi komoditas emas. Inflasi lokal terjadi seketika karena supply chain yang putus total. Pedagang yang masih punya stok menaikkan harga bukan hanya untuk untung, tapi karena mereka sendiri juga korban yang butuh bertahan hidup. Ini adalah siklus ekonomi setan yang mencekik warga yang sudah jatuh tertimpa tangga, membuat mereka miskin mendadak di tengah bencana. BBM langka dan gas LPG menghilang dari peredaran. SPBU yang masih beroperasi diserbu antrian mengular yang memakan waktu berjam-jam, seringkali berakhir ricuh. Tanpa bensin, genset mati. Tanpa bensin, motor relawan tidak bisa bergerak. Gas LPG 3 kilo yang menjadi nyawa dapur umum menjadi barang gaib. Kelangkaan energi ini memperparah penderitaan, membuat proses pemulihan dan pembersihan lumpur menjadi lambat dan menyakitkan. Sekarang mari bicara tentang gajah di pelupuk mata. Respon pemerintah. Narasi yang berkembang di lapangan adalah lamban. Birokrasi kaku seringkali menghambat kecepatan distribusi bantuan. Rapat koordinasi terlalu banyak, sementara aksi nyata di lapangan minim di hari-hari pertama yang krusial, golden time. Warga merasa ditinggalkan oleh negara saat mereka paling membutuhkan. Bahkan, di Aceh Tamiang sendiri banyak korban selamat yang kelaparan. Bantuan seringkali menumpuk di posko induk kabupaten kota, tapi gagal menembus desa-desa terisolir karena kurangnya alat berat atau keberanian mengambil resiko. Lebih parah lagi muncul kontroversi pejabat yang menyerah. Ada narasi memalukan di mana pemimpin daerah secara implisit maupun eksplisit menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana dengan alasan anggaran habis atau skala bencana terlalu besar. Ini adalah bentuk leadership failure atau kegagalan kepemimpinan yang fatal. Seorang pemimpin dipilih untuk menahkodai kapal saat badai, bukan untuk lompat sekoci duluan saat ombak tinggi. Sikap lempar handuk ini meruntuhkan moral warga dan relawan yang sedang berjuang mati-matian. Di tengah kekacauan ini muncul spesies parasit digital, oknum influencer cloud chaser. Mereka datang bukan membawa sekop atau perahu karet, tapi membawa tripod dan kamera 4K. Mereka menjadikan reruntuhan rumah dan wajah sedih pengungsi sebagai latar belakang estetis konten sedih mereka demi engagement dan viewers. Ini adalah eksploitasi kemiskinan atau poverty porn yang menjijikan. Bantuan yang mereka berikan seringkali tidak sebanding dengan keuntungan AdSense yang mereka raup dari penderitaan orang lain. Setali tiga uang dengan influencer, beberapa pejabat dan politisi juga memanfaatkan momen ini untuk pencitraan politik. Spanduk wajah mereka lebih besar daripada karung beras yang mereka sumbangkan. Bantuan dilabeli stiker partai atau nama pribadi, seolah-olah itu uang dari dompet nenek moyang mereka, padahal itu uang pajak rakyat atau donasi publik. Mereka datang sebentar untuk sesi foto, menyalami beberapa korban dengan wajah prihatin yang dilatih, lalu pulang ke rumah nyaman mereka meninggalkan rakyat yang masih tidur di tenda bocor. Realitanya, bencana ini menelanjangi ketidaksiapan mitigasi bencana kita. Sistem peringatan dini, early warning system, seringkali rusak atau tidak ada sama sekali. Tata ruang yang amburadul, izin tambang dan perkebunan yang ugal-ugalan di hulu, serta normalisasi sungai yang mangkrak adalah dosa masa lalu yang kini menagih bayaran mahal. Kita selalu reaktif, sibuk menjadi pemadam kebakaran saat api sudah membakar rumah, tapi malas mencegah api itu menyala. Namun, di tengah kegelapan birokrasi dan oportunis, cahaya justru datang dari solidaritas akar rumput atau grassroots. Masyarakat biasa, mahasiswa, komunitas motor dan organisasi lokal bergerak jauh lebih cepat daripada negara. Mereka patungan, menggalang dana dan terjun langsung menembus lumpur tanpa menunggu surat perintah tugas.
Solidaritas sesama warga inilah yang sebenarnya menyelamatkan nyawa di hari-hari pertama. Ini bukti bahwa social capital bangsa ini masih kuat meskipun dikhianati oleh political capitalnya. Kisah para penyintas juga layak digarisbawahi. Mereka bukan objek kasihan, mereka adalah petarung. Di tengah kehilangan harta benda, mereka masih berbagi sisa makanan dengan tetangga. Mereka bergotong royong membersihkan masjid dan sekolah, meski rumah sendiri masih berantakan. Ketangguhan mental orang Sumatera diuji habis-habisan, dan mereka menolak untuk patah. Mereka marah, mereka kecewa, tapi mereka tetap berdiri tegak. Dampak jangka panjang trauma healing seringkali diabaikan. Anak-anak yang melihat rumahnya hancur atau kehilangan orang tua akan membawa luka batin ini sampai dewasa. Pemerintah seringkali fokus pada fisik bangunan, tapi lupa pada konstruksi jiwa yang runtuh. Tanpa penanganan psikologis yang serius, kita sedang membesarkan generasi yang penuh kecemasan dan trauma di wilayah terdampak. Pertanian dan perkebunan, tulang punggung ekonomi Sumatera, hancur. Sawah gagal panen atau puso, kebun sawit dan karet rusak. Ini berarti ancaman kemiskinan struktural baru di tahun-tahun mendatang. Petani tidak hanya butuh mie instan hari ini, mereka butuh bibit, pupuk dan pemutihan utang untuk bisa mulai menanam lagi besok. Jika ini tidak disentuh, krisis pangan lokal akan menjadi permanen. Pendidikan anak-anak terhenti total, sekolah hancur atau dijadikan tempat pengungsian. Buku-buku dan seragam hanyut. Ada resiko besar lost generation di wilayah bencana jika sekolah tidak segera dipulihkan. Belajar online mustahil dengan sinyal dan listrik yang mati. Hak pendidikan anak-anak ini sedang dirampas oleh bencana dan lambatnya pemulihan. Kesimpulannya, tragedi banjir dan longsor Sumatera ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Ini bukan sekedar cobaan Tuhan. Ini adalah hasil kolaborasi antara cuaca ekstrim dan kelalaian manusia atau human error dalam menjaga alam dan mengelola negara. Bantuan materi memang penting, tapi yang lebih mendesak adalah evaluasi total dan keberanian menuntut tanggung jawab. Jangan biarkan tragedi ini hanya jadi konten viral seminggu lalu, lenyap tertimbun tren joget terbaru. Sumatera butuh keadilan ekologis dan manajerial, bukan sekedar belas kasihan. Gimana pendapat kamu? Coba drop opini jujur kamu di kolom komentar. Kita pengen tahu seberapa peduli kamu sama isu ini.